Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama Ibu di dalam kelas spiritual, yang dimana seperti yang Ibu bilang minggu lalu bahwa pada minggu ini Ibu akan menjelaskan materi tentang membangkitkan semangat belajar di masa pandemi. Pasti ini materi yang paling Ananda tunggu kan? Iya, betul. Karena Ibu tahu pada seusia Anda ini bukan hanya Anda saja, tetapi Ibu juga itu kayak udah bosan gitu. Apalagi di sekarang pemerintah kita menerapkan uh, sistem PPKM, yang dimana sistem ini mewajibkan kita itu sekolah di rumah saja, ya kan? Pasti ada yang rindu sekolah tatap muka kan, padahal kita baru berapa bulan, nggak sampai berapa bulan kemarin tuh kita tatap muka kan, tapi sekarang kita udah online lagi ya. Jadi oke, nggak usah sedih, nggak usah, ini nggak akan jauh beda karena kita udah melewati hal ini 1 tahun yang lalu. Pasti Ananda semua udah ada yang nyaman kan dengan sekolah online ini. Baik, di sini sebelum kita memulai kegiatan dan Ibu telah berbicara panjang lebar di sini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa yang dimana Ibu akan pimpinkan doanya. Ananda semua yang menonton video ini juga diharapkan berdoa sebelum memulai kegiatan ini. Oke, baik, Ibu mulai. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada saat ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ananda semua yang telah menonton video ini. Semoga dengan Ibu memberikan materi ini itu dapat bermanfaat bagi Anda semuanya ya. Oke. Baik. Di sini tujuan Ibu untuk memberikan materi kali ini yaitu tentang membangkitkan semangat belajar di masa pandemi. Tujuan Ibu yaitu untuk Ananda semuanya itu bisa bagaimana sih cara membangkitkan semangat belajar kita di masa pandemi ini gitu. Bagaimana sih membuat motivasi belajar kita tuh selalu stabil gitu. Baik, di sini Ibu harap kalian sudah mengerti ya. Oke. Kalau begitu langsung saja Ibu masuk. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang membangkitkan semangat belajar di masa pandemi. Kan sudah Ibu singgung tadi tujuan Ibu gimana, apa Ibu gimana. Oke. Sekarang langsung saja kita masuk kepada kegiatan inti kita. Ibu harap Anda semua sudah siap. Oke. Seperti Ibu yang katakan di awal tadi, video ini jangan di skip. Oke, Ananda. Oke. Langsung saja yang pertama itu definisi belajar. Di sini apakah ada yang tahu definisi belajar? Gimana sih Bu? Kan kami belum tahu definisi belajar itu gimana. Atau udah ada yang tahu Bu? Oke, di sini Bu jelaskan dulu definisi belajar. Menurut Tursan Hakim, di sini definisi belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas, kuantitas, tingkah laku, dan lain sebagainya. Oke, di sini dari Tursan Hakim ini dijelaskan bahwa proses ataupun definisi belajar ini adalah proses perubahan tingkah laku, itu intinya. Oke. Tetapi di sini Ibu simpulkan ataupun Ibu perjelaskan agar Ananda lebih mengerti bahwa definisi dari belajar ini adalah proses perubahan tingkah laku yang dimana dulunya kita agak nakal ataupun kurang bisa mengatur waktu dan lain sebagainya. Contohnya gini ya Ananda, misalnya pas waktu SMP Ananda nih ataupun kalian ini kayak suka bolos, merokok, lain sebagainya. Tetapi ketika SMA Ananda bisa meninggalkan hal tersebut. Itulah yang dinamakan proses. Karena mungkin pada SMP dulu Ananda tuh sering ikut-ikutan teman. Tetapi sekarang Ananda tidak melakukan hal itu karena Ananda sudah sadar itu tidak baik untuk diri Ananda.
Jadi sampai di sini apakah paham? Ibu harap paham ya. Kalau begitu kita lanjut eh, ke poin yang kedua. Di sini bisa kalian lihat di PPT Ibu itu ada namanya cara membangkitkan semangat belajar. Pasti kalian bertanya, gimana sih Bu cara membangkitkan semangat belajar apalagi di masa pandemi ini yang biasanya kami suka ngumpul bikin tugas di mana gitu Bu, tapi kan selama pandemi ini PKM ini agak susah ya kan Bu. Iya, Ibu mengerti. Ibu juga terdampak akan hal itu. Makanya di sini Ibu akan jelaskan gimana sih cara membangkitkan semangat belajar. Oke, di situ yang pertama bisa Anda lihat adanya membuat agenda belajar. Pasti sebagian dari kalian belum tahu bagaimana sih cara membuat agenda belajar. Apa sih agenda belajar itu? Oke, di sini Bu akan jelaskan. Eh, Membuat agenda belajar ini ataupun agenda belajar ini adalah salah satu jadwal yang kita buat. Jadwal maksudnya di sini misalnya pada hari Senin ada mata kuliah MTK bahasa Inggris bahasa Indonesia. Di sini pada MTK itu guru memberikan tugas dari halaman 11 sampai 12 13 gitu dan begitupun seterusnya. Maka contohnya di sini ya, Ibu ibaratkan aja ini uh, adalah agenda yang telah ibu buat. Nanti di sini digarisin judul besarnya adalah agenda belajar. Misalnya Syarifah Aini, Barik Mutazal, Nuzul Putri Ayu. Oke, di sini sebelah kolom sininya kita buat harinya, mata pelajaran, dan kapan tugas itu dikumpulkan. Oke, kan udah tahu nih. Misalnya nih hari hari Senin ada beberapa tugas yang harus kita buat. Di sini uh, kapan dikumpulkannya? Oke. Tetapi Bu, pasti dari kalian ada tanya, oh udah ada Bu buat yang kayak gitu Bu, tapi tidak terrealisasikan. Itu pasti dari kalian banyak yang kayak gitu kan. Pasti kalian bertanya, gimana sih Bu caranya agar sesuatu yang kita buat itu terrealisasikan atau terjalankan Ibu. Oke, di sini bukan jelaskan dulu gimana caranya agar agenda yang telah saudara buat, Ananda buat itu berjalan dengan sesuai kegiatannya. Yang pertama itu kita tempelkan biasanya ya, Ibu tempelkan dan yang paling penting Ibu lupa satu hal, kalau membuat agenda belajar itu harus lucu, harus menarik. Misalnya ini kertas polos kan, terus harus kasih stiker-stiker yang lucu biar nggak monoton ataupun membosankan. Mengerti Ananda? Jadi nanti kalau buat agenda belajarnya harus ibu sarankan pakai kertas yang backgroundnya ini ada gambar ataupun ada warna. Kalau yang polos ini kan ibu contohkan yang polos karena uh, tadi ibu lupa memprint gitu, atau enggak nanti ibu share ya di WA group di kelas kalian nanti bisa Ananda isi. Oke? Oke. Uh, gimana sih Bu cara buat agenda belajar tuh agar terrealisasikan? Oke, sabar, di sini Bu jelaskan. Agar terrealisasikan maka hal yang perlu Ananda lakukan yaitu dengan cara misalnya kan kita sering buka gadget, pasti pasti nggak ada dari kalian nggak ada yang buka gadget, sekolah aja online. Jadi kita buat di gadget kita itu pengingat ataupun note yang ada agenda belajarnya, bukan hanya di kertas tetapi buat di banyak tempat. Jangan bilang nggak bisa ya Ananda, karena itu HP itu akan kita pegang setiap saat, bukan begitu? Nggak ada, ibu nggak terima kalau alasannya nggak punya HP Bu, nggak bisa Bu, itu cuma alasan ibu nggak terima itu. Oke, awas ya, nggak ada. uh, jadi nggak ada alasan, kita buat di note ada pengingatnya. Misalnya kan kita langsung setel alarmnya tuh. Jadi kita ingat, jadi apapun yang agenda yang telah kita buat itu terjalankan. Dan pokoknya biasanya ibu kalau buat note belajar itu di buku ibu, di cermin, di beberapa tempat ibu buat gitu. Oke, yang paling penting itu di HP juga ibu buat. Oke. Dengan penjelasan tadi apakah ibu Ananda semua paham? Ibu harap Ananda paham ya, karena ibu sudah menjelaskan secara detail ya, gimana, dan nanti juga akan ibu kirimkan apa dokumen yang ini, jadi Ananda tinggal print aja ya. Oke, nggak ada alasan, ibu nggak terima alasan. Yang kedua itu menentukan gaya belajar. Oke, di sini pasti Ananda sebagian udah ada yang tahu dia gaya belajarnya yang gimana.
dia tipe yang gimana. Oke, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu gimana menentukan gaya belajar. Oke, misalnya di sini Ibu itu tipe gaya belajar Ibu harus visual, karena kalau tidak mendengarkan Ibu tidak bisa, dan Ibu juga kalau belajar harus ada musik. Kalau tidak ada musik, otak Ibu tidak bisa bekerja. Itu Ibu tipikal orang yang uh, audio. Sedangkan di sini ada beberapa tipe, ada audio, audio visual, visual. Jadi kalau yang audio visual itu dia harus melihat dan mendengar seperti yang Ibu jelaskan kepada Ananda ini. Di sini Ibu menjelaskan, dan di sini juga ada media yang telah siapkan. Itu yang namanya audio visual. Kalian dapat melihat dan mendengar. Sedangkan kalau visual itu adalah yang kalian lihat secara gambar tanpa penjelasan yang seperti kalian dengarkan sekarang. Misalnya Ibu cuma mengirimkan PPT, tetapi kan nggak semua orang bisa akan hal tersebut. Jadi itu menentukan gaya belajar adalah salah satu hal yang penting untuk membangkitkan semangat belajar. Oke, sampai di sini apakah Anda paham? Ibu harap Anda paham ya. Oke, di sini Ibu lanjutkan yang ketiga itu hindari gangguan belajar. Kan tadi udah Ibu sebutkan tipe gaya belajar itu ada 3, visual, audio visual. Sekarang hindari gangguan belajar. Maksudnya di sini gangguan belajar itu untuk membangkitkan semangat belajar kita harus menghindari namanya gangguan belajar. Seperti, Bu, apa sih gangguan belajar tuh apa-apa aja, Bu? Contohnya gini ya, misalnya Ananda kalau tipe belajar tuh harus diam, nggak bisa diganggu, dan lain sebagainya. Di sini misalnya ada beberapa bagian pasti dari anak Ibu nih suka yang kayak nongki-nongki duduk sama-sama buat sama temannya buat tugas, bukan begitu. Tetapi ada juga yang nggak suka akan hal itu, dan kalau dia melakukan hal itu dia kayak bad mood, malas, bukan begitu? Iya betul, pasti Bu yakin dari kalian ini pasti ada yang kayak gitu kan? Iya pasti. Baik, yang keempat itu cari suasana yang tepat. Oke, seperti yang Ibu katakan tadi, hindari gangguan belajar. Ini ada kaitannya cari suasana yang tepat. Di sini yang paling penting, misalnya kalau belajar di rumah, Ibu yang hal biasa yang Ibu lakukan, mencari suasana yang tepat ini, meja belajar Ibu harus rapi, nggak ada serakan, dan yang paling penting itu ya, kalau Ibu di meja belajar Ibu tuh harus ada kayak apa namanya, kayak udah tertata rapi. Tuh nggak suka kalau maju belajar Ibu tuh kayak berserak, ini di mana Ibu nggak suka itu, karena itu akan membuat mood Ibu kayak memburuk, dan akhirnya Ibu malas untuk melanjutkan kegiatan gitu. Jadi itulah Ananda. Yang kelima Ibu harap di sini Anda mengerti. Jadi Ibu lanjutkan. Yang kelima, istirahat. Di sini salah satu cara untuk membangkitkan semangat belajar adalah istirahat. Karena apa? Kenapa Ibu tulis di sini istirahat? Karena jika Anda kurang istirahat, maka Anda akan bad mood dan membuat diri Anda itu kayak malas, lelah, letih, lesu. Bukan begitu, apalagi nih yang cowok-cowok pasti sering begadang kan, main ML, main game, ayo ngaku, dan akhirnya kesiangan dan malas membuat tugas gitu kan, dan ujung-ujungnya minta ke temen ceweknya, ayo ngaku siapa yang gitu. Jadi kalau ada dari anak-anak Ibu yang gitu, jadi Ibu harapkan untuk merubah perilaku tersebut. Oke, karena istirahat ini adalah salah satu hal yang penting untuk membangkitkan semangat belajar kita. Oke, kalau begitu kan udah ada 5, dan yang terakhir cara membangkitkan semangat belajar yaitu belajar bersama teman. Seperti yang Ibu katakan tadi, belajar bersama teman adalah salah satu cara membangkitkan semangat belajar. Tapi kan kalian pasti di sini ada yang nanya, tapi Bu kan sekarang susah Bu buat ketemu sama teman. Betul, itu susah, tetapi kan kita bisa secara online ataupun secara virtual yang berjumpa di Google Meet ataupun video call. Biasa Ibu sama teman-teman Ibu kayak gitu, kalau ada ujian nanti kami video call rame-rame membahas satu soal. Jadi dari 6 item tersebut, apakah Anda paham? Ibu harap Anda paham ya, karena Ibu sudah menjelaskan secara detail. Oke, yang terakhir di sini
faktor pendukung keberhasilan proses pembelajaran. Oke. Karena di sini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal. Kenapa Ibu katakan faktor internal ini adalah salah satu faktor pendukung ataupun faktor yang paling penting? Karena jika faktor internal ini kan yang ada pada diri kita, yang ada di dalam diri kita. Jika faktor internal kita ini udah nggak bagus, maka ya nggak bagus, jadi hasil belajar kita tuh jadi hancur. Pasti nih ada yang dari kalian bertanya, gimana sih Bu caranya agar kita tuh nggak malas-malasan dalam belajar, gimana sih Bu agar kita bisa memanage waktu dengan baik, apalagi membuat tugas. Pasti kan ada dari kalian yang bertanya begitu. Oke, di sini Ibu akan jawab bagaimana cara kita menyemangati diri kita sendiri agar kita tetap semangat membuat tugas. Kalau Ibu nih ya, ini udah Ibu lakukan dari bertahun-tahun dari zaman Ibu sekolah. Jika Ibu malas dalam mengerjakan tugas atau Ibu lalai dalam mengerjakan tugas, hal yang Ibu lakukan adalah misalnya gini, Ibu berdialog dengan diri Ibu ya. Misalnya Ibu bilang gini, anak manis, udah yuk, sampai kapan mau malas-malasan, sampai kapan nggak mau buat tugas, nanti kalau udah buat tugas kita boleh loh beli apa aja, nanti kita boleh loh nanti dapat reward loh. Cobalah Ananda terapkan hal itu, karena ini udah Ibu terapkan selama bertahun-tahun, yang insya Allah manjur. Karena di saat kita tuh perlu memberikan reward kepada diri kita sendiri, karena reward itu adalah satu hal yang menyenangkan. Ibu ya, kalau Ibu berhasil misalnya, Ibu lagi ujian nih, terus Ibu kan belajar mati-matian tuh, Ibu bilang sama diri Ibu, oke, kalau dapat nilai yang memuaskan, besok kita boleh belanja sepuasnya gitu. Dan itu membuat Ibu kayak terpacu, oh oke, yuk semangat yuk gitu. Oke, sampai di sini apakah Anda paham? Jadi itulah caranya untuk meningkatkan semangat belajar pada diri kita, dan yang mana karena semua hal itu berawal dari kita sendiri. Oke, Ananda. Yang kedua itu faktor eksternal. Di sini faktor eksternalnya ada dari keluarga dan juga lingkungan. Dari keluarga ini bisa berupa contohnya ya, alat belajar yang baik. Misalnya Anda butuh laptop, meja belajar dan lain sebagainya telah disiapkan oleh orang tua Anda, dan itu akan juga membuat diri Anda lebih terpacu dalam keberhasilan belajar, meningkatkan semangat pembelajaran Anda, bukan begitu? Iya, betul. Apalagi kalau yang ruang kamarnya, ruang belajarnya itu estetik, pasti nyaman kan? Dan yang kedua itu tentang lingkungan. Salah satu faktor pendukung keberhasilan proses pembelajaran ini adalah lingkungan seperti teman dan lain sebagainya. Oke Ananda, dari baiklah, tadi itulah penjelasan singkat mengenai materi Ibu. Ibu harap Ananda mengerti dan dapat Ananda pahami. Tapi jika di dalam ada yang ingin bertanya, nanti boleh japri ke WA Ibu atau WA G kita ya. Di dalam situ Anda boleh bertanya kalau masih ada yang ragu. Tapi rasa Ibu sudah Ibu jelaskan secara detail apa-apa saja yang menjadi poin penting di sini. Oke, di sini baik. Jadi setelah Ibu jelaskan tentang definisi belajar, cara membangkitkan semangat belajar, sampai faktor pendukung keberhasilan belajar ini, Ibu harap Ananda mengerti dan dapat Anda pahami. Karena Ibu rasa di sini Ibu sudah cukup detail dalam menjelaskannya. Tetapi jika ada dari Ananda semua yang ingin bertanya, silakan japri Ibu ataupun bisa melalui WAG. Oke? Oke, di sini dari materi kita pada hari ini dapat Ibu simpulkan gimana sih dapat Ibu simpulkan definisi belajar ataupun cara membangkitkan semangat belajar di masa pandemi itu dengan cara yang pertama itu memperbaiki mood, dengan cara membuat agenda, membuat istirahat yang cukup, belajar bersama teman dan lain sebagainya. Oke, Ibu rasa sampai di sini penjelasan Ibu. Mari Ibu kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, dengan berakhirnya kegiatan ini, Ibu harap Ananda mengerti. Tetapi sebelum Ibu menutup kegiatan ini, di sini Ibu meminta Ananda untuk
mengisi evaluasi yang telah Ibu siapkan dan Ibu kirimkan di WAG Ananda ya. Di situ udah jelas instruksinya. Dan di sini Ibu harapkan Ananda semua mengisi dengan serius sesuai dengan instruksi. Karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan nilai Ananda. Di sini penilaian ini bertujuan ataupun evaluasi ini bertujuan ya kepada Ibu berhasil atau tidaknya proses yang Ibu lakukan sekarang ini. Oke Ananda, jadi terima kasih Ibu ucapkan yang telah mendengarkan video Ibu dari awal sampai akhir, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu minggu depan.